Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu dan Sekretaris Jurusan Ikom Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu staf atau panitia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mengikuti PBAK ini dengan virtual ya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua ya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, mahasiswa baru, ya saya tadi juga mengikuti perkenalan dan pengerahan dari Ibu dan Sekretaris Jurusan ya. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau berdua, kalau Anda cermati, itu sudah banyak sekali memberi masukan ya kepada kita semua, bagaimana Anda bisa menjalani kegiatan Anda nanti selama di kampus ini dengan sukses dan berprestasi ya. Dan saya juga tadi memahami bahwa kedua-duanya beliau ini adalah ibu-ibu yang luar biasa sekali ya. Karena biasanya kalau berhadapan dengan ibu-ibu itu saya selalu memberikan banyak kesempatan ya. Justru dengan ibu-ibu itu memberikan pengarahan, kita memang harus lebih banyak mendengar ya. Apalagi Ibu Ketua dan Sekretaris ini sudah saya lihat pasangan yang pas gitu ya untuk mengantar Anda nanti menjadi orang yang hebat, orang yang istimewa di kampus ini. Oke, terima kasih Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan atas kesempatan yang luar biasa ini. Walaupun ini waktunya sudah agak sempit, tapi saya merasa beruntung sebagai pembicara terakhir, karena biasanya pembicara terakhir itu tidak banyak yang harus disampaikan, tinggal menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya gitu ya. Nah, materi kita hari ini bagaimana Anda menjadi mahasiswa yang sukses di kampus. Tentu ini harapan kita semua. Namun, kenyataan menunjukkan banyak sekali mahasiswa yang tidak mencapai apa yang dia inginkan. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi Anda ya. Semangat Anda, cita-cita Anda, keinginan Anda itu akan diuji lagi 4 tahun sampai 7 tahun ke depan. Karena banyak dari mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan, menjalani kehidupan kampus itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Oleh karena itu saya ingin memberikan 3 kata kunci ya. Kalau Anda ingin sukses seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan tadi, Anda harus memiliki 3 hal ini. Ya, Anda catat baik-baik, Anda ingat. Yang pertama, Anda harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, tujuan yang betul-betul ingin Anda capai ketika Anda sudah masuk di kampus ini. Ya, ini dulu yang Anda betul-betul perkuat. Ini dulu apa sebenarnya yang ingin Anda capai. Kemudian yang kedua, setelah Anda tahu tujuannya, Anda cari strategi yang tepat untuk mencapai itu.
Strategi bisa berupa alat, bisa berupa sarana, pengaturan waktu, dan sebagainya. Dan yang ketiga, Anda harus punya karakter yang sesuai dengan apa yang betul-betul ingin Anda capai. Tidak mungkin Anda mencapai hal yang hebat kalau karakter Anda jelek. Saya ulangi, tidak mungkin Anda menjadi orang yang luar biasa kalau karakter Anda biasa-biasa saja. Ya, karena seperti kata Abraham Lincoln, karakter itu seperti pohon dan prestasi, pencapaian, prestise itu adalah bayangannya saja. Jadi, kesuksesan, keberhasilan itu menunjukkan karakter yang hebat di balik pencapaian-pencapaian hebat itu. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa apa yang Anda ikuti saat ini merupakan hal yang sangat penting. Setelah PBAK ini selesai, saya harapkan Anda mendapatkan satu titik balik untuk mengubah segala pikiran lama, segala pola pikir lama, segala sikap lama, perilaku lama, kebiasaan-kebiasaan lama itu harus Anda ganti. Kenapa? Karena ketika berada di tempat yang baru, Anda harus punya kebiasaan baru. Anda harus punya kebiasaan yang lebih baik daripada apa yang sudah Anda bawa ke tempat ini. Apa yang Anda bawa dari kampung, dari daerah, banyak mahasiswa. Ketika sampai di kampus, dia masih membawa pola pikir lama. Masih suka terlambat, masih suka ganggu temannya, malas, tidak bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena pola-pola lama yang ada di kampung, dia bawa masuk ke kampus. Oleh karena itu, Anda harus niatkan ketika nanti meninggalkan kampung halaman Anda, kalau memang itu Anda dari mana-mana, niatkan meninggalkan seluruh kebiasaan buruk itu di tempat lama Anda dan masuk ke lingkaran baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Oke, mengerti? Karena kalau itu tidak Anda lakukan, maka Anda tidak mendapatkan satu pencapaian baru kalau Anda membawa cara-cara budaya yang lama. Ini yang disebut oleh Einstein sebagai orang gila. Orang gila itu kalau mengharapkan satu hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Oke? Nah, jadi saya harapkan ini ada titik balik. Nah, saudara sekalian, semua orang sukses itu pernah mengalami titik balik dalam hidupnya. Ingat ini, semua orang sukses itu pernah mengalami suatu masa, pernah mengalami satu peristiwa yang membuat dia mengalami suatu titik balik. Misalnya Nabi kita. Nabi kita ketika berada di Gua Hira dan mendapat wahyu, itulah yang akan membuat seluruh perubahan dalam dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh beliau. Nah, suatu ketika ada orang gelandangan, orang sangat miskin di Amerika, namanya Chris Gardner. Suatu ketika Chris Gardner ini yang masih miskin keluar dari rumah sakit, dia ada mobil bututnya diparkir di situ dan dia melihat satu mobil Ferrari yang sangat mahal berputar-putar mencari tempat parkir di rumah sakit itu. Nah, ketika dia lihat tidak ada tempat parkir yang bisa ditempati oleh mobil Ferrari itu, makanya memberi kode dia siap memberikan tempat parkir mobilnya karena memang dia sudah mau keluar dan dia katakan kepada pemilik mobil Ferrari itu, ini ada tempat parkir kosong, saya mau kasih tempat parkir. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Saya mau mengajukan pertanyaan. Apa pekerjaanmu sehingga kau bisa begitu kaya, sehingga kau begitu sukses, begitu hebat? Saya mau tahu apa pekerjaanmu. Oke. Yang kedua, saya ingin tahu bagaimana cara Anda melakukannya. Oh, ya. Akhirnya sepakat pemilik Ferrari ini, saya ambil tempat parkirmu, saya akan ajarkan dua hal ini. Ya. Dan di bukunya Chris Gardner, The Pursuit of Happiness, dia katakan, inilah yang mengubah hidup saya. Dua pertanyaan ini yang Anda tanyakan kepada orang yang tepat, ini bisa mengubah hidup Anda. Ya. Apa pekerjaanmu dan bagaimana cara melakukannya? Oleh karena itu, kalau Anda mau sukses sebagai mahasiswa, tanyalah, bergurulah kepada mahasiswa yang sukses. Tanyalah, bergurulah kepada dosen yang sukses.
Inilah cara Anda bertanya, ya. Oleh karena itu, yang harus Anda perhatikan, apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses di kampus, itulah yang Anda ikuti. Oke? Nah, ada 4 zona mahasiswa di kampus. Ya. Nah, saya tidak sebut itu yang DO tadi, itu tidak masuk zona. Ya. Yang DO, yang gagal, yang dipecat, yang tidak bisa melanjutkan kuliah, itu tidak masuk ke dalam zona. Ada 4 zona mahasiswa di kampus. Ini sama juga kalau saya jelaskan di instansi atau perusahaan. Ada zona tanpa prestasi, prestasi rendah, prestasi standar, prestasi puncak. Mahasiswa ada yang tanpa prestasi, ada mahasiswa berprestasi rendah, ada mahasiswa berprestasi standar, ada mahasiswa berprestasi puncak. Anda mau berada di mana? Ya. Karena keinginan besar itu nanti akan mengalami suatu proses seleksi sehingga orang-orang yang mencapai prestasi puncak itu betul-betul adalah orang-orang yang bisa konsisten dengan tujuannya. Oleh karena itu, harapan besar, cita-cita besar harus Anda jaga sehingga ketika nanti Anda berada di akhir, apa yang Anda inginkan, cita-cita besar itu tetap terjaga. Dan saya harapkan semuanya bisa berada di prestasi puncak. Apa itu prestasi puncak seorang mahasiswa? Nah, apa tujuan tertinggi Anda untuk kuliah di kampus? Yang pertama yang harus Anda capai adalah bagaimana Anda selesai tepat waktu 4 tahun dengan IPK 4. Ini tidak bisa ditawar, saudara sekalian. Ya, jadi adik-adik, kalau Anda mau mencapai prestasi puncak sebagai mahasiswa, maka Anda sudah harus menanamkan di dalam jiwa, dalam pikiran Anda untuk selesai dalam waktu 4 tahun dengan IPK 4. Itu satu, tidak ada tawaran. Ya, seperti yang disebut oleh Ibu Sekretaris tadi, boleh 7 tahun, tapi itu bukan lagi prestasi puncak. Oke? Nah, ini kalau di kelas lama ini saya jelaskan ya. Yang kedua, Anda harus memiliki kompetensi keilmuan Anda. Itu kalau Anda mau menjadi zona puncak. Artinya, kalau Anda sarjana komunikasi, kalau Anda mahasiswa komunikasi, Anda betul-betul memiliki kompetensi ilmunya. Karena ketika saya mengajar, ketika saya menguji kompren, ketika saya menguji skripsi, ini semua kelihatan banyak sekali yang tidak memiliki kompetensi keilmuan yang diharapkan. Oleh karena itu, betul-betul Anda berpikir bagaimana menguasai ilmu komunikasi itu. Yang ketiga, bagaimana Anda memiliki skill, ya, keterampilan yang betul-betul menunjukkan kualifikasi kompetensi Anda sebagai seorang sarjana atau mahasiswa komunikasi yang hebat. Misalnya, Anda bisa menulis, Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa ceramah, Anda bisa pidato, Anda bisa event organizer, Anda punya online shop, macam-macam lah, ya. Nah, kemudian Anda memiliki basic skill dan soft skill, Anda punya jaringan, Anda memiliki karya, ya, dan Anda memiliki karakter unggul. Ini baru kunci pertama, punya tujuan. Kemudian yang kedua, strategi. Nah, saudara sekalian, strategi yang bisa Anda lakukan, pertama, ya, Anda harus memiliki berbagai perangkat-perangkat seperti yang saya tampilkan ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lapisan yang harus Anda miliki. Pertama, memiliki karakter, menguasai ilmu, menguasai teknologi dan bahasa asing, menguasai entrepreneur dan memiliki wawasan kebangsaan, keindonesiaan dan keislaman. Ini penting, ya. Bagaimana caranya Anda memiliki karakter? Strateginya sudah ada. Anda ikut CBT, Anda ikut training-training dan sebagainya. Bagaimana menguasai ilmu dan keterampilan? Anda banyak praktik, Anda kursus, ya. Bagaimana menguasai teknologi bahasa asing? Bisa kursus. Bagaimana memiliki entrepreneur? Anda bisa melakukan magang, Anda bisa melakukan kolaborasi, ya, dan sebagainya. Ya, saya ingin menjelaskan mengenai segitiga ilmu dan keterampilan. Nah, ini juga penting sekali. Apa yang perlu Anda miliki selama Anda di kampus ini? Saya biasa mencontohkan begini.
bahwa kita kuliah itu, adik-adik sekalian, itu bukan hanya karena kita ingin belajar, tapi kita kuliah itu adalah ibadah, ya, yang disebut dengan jihad ilmu. Oleh karena itu, jangan tinggalkan rumah sebelum memperbaiki niat. Jadi pada saat akan tinggalkan rumah, Anda sudah memperbaiki niat Anda ke kampus apa. Bagaimana caranya? Ya, saya biasa contohkan sama mahasiswa. Kalau Anda mau ke kampus, Anda wudhu. Anda ambil wudhu, ya. Anda wudhu dulu, wudhu baik-baik untuk membersihkan hati, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Anda wudhu. Jangan ke kampus tanpa membawa wudhu. Kan ini penting sekali. Kenapa? Karena kita ke kampus itu tujuan kita untuk ibadah, untuk berjihad, jihad ilmu. Ya, kalau terjadi sesuatu dari kampung Anda sampai di kampus, dan sampai Anda kembali menjadi sarjana, maka Anda dalam posisi jihad fisabilillah. Oke, jadi jaga ini. Kan ini satu kedudukan yang sangat tinggi yang diberikan oleh dijanjikan oleh Nabi. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang seperti dalam berjihad. Jadi kita wudhu dulu. Kemudian yang kedua, Anda berdoa, bersikir. Kalau Anda ke kampus, naik motor, naik mobil, naik ojek, selama dalam perjalanan lebih bersikir. Ya, tidak usah update status, ngobrol, cerita, jeleknya orang, lebih Anda bersikir. Baca salawat, baca istighfar. Kalau Anda dari kampus ke rumah 20 menit, mulai keluar dari pintu rumah dengan membawa wudhu, Anda baca istighfar sampai ke kampus 20 menit, Anda sudah baca lebih 1000 istighfar. Dan itu dijanjikan, siapa yang beristighfar lebih 1000 kali satu hari, itu dijanjikan derajat yang sangat tinggi. Sampai di kampus, belum kuliah, masih kosong ruangan, ya, Anda boleh ke masjid salat duha dulu, atau ke perpustakaan baca dulu, ya, salat duha baru baca. Nah, sampai sudah itu masuk kelas, duduk bersikir, ya, sambil menunggu dosennya, sambil buka-buka bukunya, sambil lihat tugasnya. Selama dalam proses pembelajaran, Anda betul-betul niatkan ibadah, menerima ilmu, karena ini adalah perpanjangan dari ayat-ayat Allah. Karena ilmu itu adalah ayat-ayat Allah juga. Ketika itu Anda pahami, pulang ke rumah membawa ilmu, lepas dari kampus, pintu kampus, sampai ke rumah, baca lagi istighfar atau salawat. Bayangkan, semua katakanlah dari rumah tadi naik motor, maka semua yang Anda lewati, pohon-pohon, tanah, udara, itu akan menjadi saksi di hari kemudian bahwa Anda adalah orang yang baik, Anda adalah orang yang istimewa. Bayangkan, pulang ke kampus, tanah yang Anda injak, batu-batu yang Anda injak, aspal yang Anda injak, pohon-pohon yang Anda lewati, berapa banyak partikel-partikel udara, partikel-partikel atom. Ketika Anda bernapas, ketika Anda duduk, ada rambut Anda jatuh, ketika Anda duduk di dalam kelas, maka itu akan menjadi saksi di hari kemudian Anda adalah orang yang istimewa, Anda lagi berjihad. Jadi tidak main-main ini, ya. Nah, bagaimana caranya kita menguasai ini yang saya juga dulu lakukan. Pertama, saya ingatkan, jangan sama sekali satu hari Anda lewatkan Anda tidak baca Quran dan Anda tidak baca satu buku pun. Ya, dalam satu hari Anda harus baca satu buku satu hari. Saya selalu ingatkan sama mahasiswa, untuk berhasil menjadi mahasiswa, Anda harus baca minimal 1000 buku. Saya ulangi, untuk menjadi mahasiswa yang sukses, Anda harus baca minimal 1000 buku. Bagaimana caranya kita baca 1000 buku? Anda bisa baca 1000 buku kalau setiap hari Anda baca buku. Anda baca buku dalam waktu 4 tahun, 365 hari kali 4, maka Anda akan membaca lebih 1000 buku. Buku bisa baca jurnal, Anda bisa baca apapun, ya, yang memang menjadi keinginan Anda. Kemudian satu mata kuliah, Anda harus baca satu pertemuan minimal Anda baca satu buku. Ya. Jadi satu mata kuliah Anda harus baca minimal 16 buku. Anda harus belajar minimal 16 buku untuk satu mata kuliah. Jadi kalau Anda program mata kuliah
satu semester 10 mata kuliah, maka Anda harus baca minimal 160 buku satu semester. Nah, saudara sekalian, ini bisa Anda capai kalau Anda betul-betul berusaha untuk, ini strateginya semua. Banyak strategi yang bisa saya ajarkan nanti. Kemudian Anda juga strateginya harus punya karya. Usahakan setiap hari atau setiap minggu Anda harus punya karya. Misalnya menulis, membuat fotografi, membuat karya apapun yang bermanfaat, ya, dan menambah ilmunya. Nah, kemudian yang terakhir, memperkuat karakter. Saudara sekalian, ini penting sekali bagi Anda untuk mengubah diri, dan harus Anda mengubah diri dengan cepat. Ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan membawa sifat-sifat buruk, sifat-sifat kanak-kanak, sifat-sifat waktu SMA yang masih suka terlambat, tidak punya tanggung jawab, tidak disiplin, masih suka gondrong, nanti mau belajar kalau disuruh sama dosennya, itu harus Anda tinggalkan. Kalau tidak Anda tinggalkan sifat-sifat buruk itu, sifat-sifat kanak-kanak, sifat-sifat SMA masuk di kampus, maka Anda akan ditinggalkan. Kalau Anda tidak ditinggalkan, Anda yang akan meninggalkan kampus. Percaya saja. Jadi ini karakter harus Anda bina. Punya mental positif. Sekarang Anda latih. Jujur, ikhlas, sabar. Itu Anda latih. Punya misi. Itu harus Anda latih. Ya, harus Anda latih. Punya misi, misalnya apa tujuan hidup Anda. Punya fokus dan totalitas. Ini juga saya mengingatkan, saudara sekalian. Jangan terlalu gampang menyerahkan nasib Anda pada orang lain, pada teman, pada seniornya yang bawa, yang minta Anda di luar jalur akademik, Anda harus berani menolak itu. Tapi kalau itu sesuai dengan misi akademik, silakan. Misalnya ada seniornya pintar fotografi, Anda mau diajari, oke, silakan, itu bagus. Tapi kalau diajak keluar dari jalur akademik, itu berarti membuat misi hidup Anda, totalitas Anda akan hilang. Jadi ini fokus dan totalitas. Ini saya sudah buktikan. Kalau Anda tidak fokus, tidak totalitas, Anda bisa selesai 7 tahun dan sedikit Anda dapat, bisa Anda dapat DO. Dan ujung-ujungnya Anda akan mengharapkan belas kasih orang lain. Prinsip saya, Anda tidak boleh menyerahkan hidup Anda pada belas kasih orang lain. Dan saya selalu mendapatkan banyak sekali mahasiswa datang ke saya memohon belas kasih. Bagaimana? Sudah terancam DO, masih banyak mata kuliahnya yang belum lulus. Skripsinya belum jadi. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena tidak ada manajemen. Ya, menyusun rencana, semangat, komitmen, tindakan berkesinambungan, memiliki nilai unggul. Ini juga saya mau tekankan, saudara sekalian. Mulai sekarang petakan dalam diri Anda apa nilai-nilai unggul yang bisa Anda miliki dan Anda bagikan kepada warga kampus dan kepada masyarakat. Jadi Anda semua harus menonjol. Anda harus semua punya nilai lebih. Anda harus punya nilai unggul. Sehingga nanti kalau ketua jurusan Ibu Dr. Asni Jamere mencari siapa yang pintar mengaji, langsung ditahu, oh ini. Siapa yang bisa puisi? Oh ini. Siapa yang bisa menari? Ini. Siapa yang bisa khutbah? Ini. Siapa yang bisa menulis? Ini. Ada semua prestasinya. Jadi saya harapkan siapapun mahasiswa baru ini harus punya prestasi unggulan. Tidak boleh tidak. Ya. Jangan Anda menonjol kalau dicari siapa yang berkelahi, dia lagi. Siapa yang terlambat, dia lagi. Siapa yang sakit, dia lagi. Siapa yang tidak lulus mata kuliahnya 10, dia lagi. Tapi coba kalau Anda mengatakan, begitu ada dicari utusan kampus wakili UIN, dia lagi. Begitu ada olimpiade, dia lagi. Begitu ada ini event, dia lagi. Masya Allah. Kita juga dosen bangga. Bayangkan kalau dikatakan, ini saya lihat namanya sini ya, ada Rian, ada Madinah. Nanti kalau saya sudah ajar, kemudian satu waktu saya dengar, siapa yang jadi gubernur? Rian. Riannya mana? Itu yang dulu ikut BBAK tahun 2020. Jadi gubernur sekarang? Iya, Masya Allah. Coba kalau bilang, ada situ pengusaha sukses sekali. Yang punya Wardah. Ya, ini bukan Wardah lagi. Dia ini
Di atasnya Wardah. Yang punya Wardah itu pengusaha sukses. Ibu Subakat itu perempuan, ibu pengusaha sukses. Ada pengusaha sukses juga dari alumni UIN. Siapa namanya? Madinah. Madinah. Siapa itu Madinah? Itu yang pakai cibaya mukanya masih culun-culun dulu waktu ikut PBK. Sekarang mana? Wah, sudah itu. Dia sudah punya perusahaan multinasional. Ada juga Suci itu yang pakai masker hitam itu. Kenapa dia di mana sekarang dia? Wah, dia sudah jadi menteri ya. Bayangkan, siapa yang tidak bangga? Oleh karena itu, ciptakanlah kebanggaan pada diri Anda, pada orang tua Anda, pada kampus Anda. Itu bisa Anda cari kalau punya nilai keunggulan. Punya jaringan, bertumbuh dan berkontribusi. Saudara sekalian, intinya begini. Apa yang pikirkan, apa yang paling Anda inginkan. Yang kedua, bagaimana cara Anda mencapainya dan apa hasil yang Anda harapkan. Oke? Kita simulasi sedikit. Karena saya kalau kasih materi itu selalu saya mau simulasi. Ya. Oke, lihat ke sini semua. Lihat videonya ke sini semua. Jangan dulu menulis. Lihat ke sini dulu semua. Lihat dulu mukanya ke sini. Lihat dulu mukanya ke saya. Oke. Kemudian relax. Oke. Kemudian relax, tarik nafas, tenang, relax, tarik nafas. Kemudian tutup mata, boleh juga tidak tutup mata, asal Anda bisa membayangkan. Sekarang lihat atau rasakan apa yang paling Anda inginkan saat ini dengan menjadi mahasiswa baru di UIN. Apa yang paling Anda inginkan 4 tahun masa yang akan datang? Menjadi sarjana yang cemerlang, punya IPK 4, punya jaringan, punya 10 keterampilan, punya buku, punya online shop 10, terkenal di mana-mana. Pokoknya yang istimewa. Oke, bayangkan itu, saudara sekalian, lihat, rasakan, kemudian kegembiraan paling besar yang bisa Anda rasakan, masukkan di dalam gambar itu, ya, kegembiraan, semangat, cita-cita, kemudian Anda tarik nafas, 1, 2, 3, tarik masuk, dan niatkan, mohon kepada Allah, diberikan kekuatan mewujudkan itu, niat ibadah karena Allah. 1, 2, 3, terwujud. Buka mata. Ini baru mulai. Ya, kalau kita ketemu langsung saya tidur. Cuma saya tahu tidur Anda lewat online. Jangan sampai Anda ketiduran terus, saya tidak lihat. Nah, inilah caranya kita mengubah peta. Jadi kalau Anda nanti malas, takut mau ke kampus, lagi bengong, bingung, itu tadi yang Anda lihat di dalam pikirannya, itu tampilkan, tarik nafas, niatkan itu menjadi satu energi bagi Anda. Ya. Karena sebenarnya tidak ada orang malas. Kemarin itu Ibu Kajur itu bagus tuh beritanya itu di koran online. Anda baca-baca juga ya. Harus Anda rajin-rajin baca. Ibu Kajur itu, Ibu Dr. Rasni menekankan mahasiswa tidak boleh malas kuliah. Tapi saya mau jawab begini Ibu Kajur, mohon maaf. Tidak ada mahasiswa yang malas kuliah. Di dunia ini tidak ada orang yang malas. Tapi yang ada adalah orang tidak punya tujuan yang jelas. Ya. Apa yang membuat orang malas? Kalau dia tidak punya tujuan yang memotivasi, tidak punya tujuan yang jelas. Coba kalau saya bilang begini. Saya sebagai dosen, setiap Anda datang ikut kuliah saya kasih uang 10 juta. Pasti semua orang datang, mahasiswa datang kuliah. Kenapa? Karena dia memotivasi. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda tidak temukan motivasi Anda datang kuliah, Anda pasti malas-malas seperti yang disampaikan Ibu Kajur. Tapi kalau Anda sudah tadi niat, selesai 4 tahun, punya 5 perusahaan, punya 10 keterampilan. Saya dulu waktu mahasiswa sudah seperti itu. 1 semester saya harus punya keterampilan. Keterampilan bahasa Inggris. Jadi semester ini saya belajar bahasa Inggris. Sampai lancar bahasa Inggris. Semester berikutnya, saya kursus komputer. Karena waktu itu orang masih kursus komputer. Oke. Sudah itu saya kursus mengemudi mobil. Oke. Sudah itu saya kursus lagi public speaking. Sudah itu saya kursus lagi macam-macam. Bayangkan, kalau selama
4 tahun Anda sudah punya keterampilan minimal 4, 8 atau 10 keterampilan. Ya, belum lagi Anda baca 1000 buku, belum lagi Anda punya jaringan, ya. Nah, terakhir, saudara sekalian, saya tahu Anda masuk di UIN ini saya mau tanya, Anda masuk di UIN, bisa berhasil masuk di IKOM karena Anda pintar, karena Anda orang baik, atau karena Anda beruntung? Nah, ada satu orang mau jawab. Anda berhasil masuk jurusan IKOM karena Anda pintar, karena Anda memang orang yang baik, atau karena Anda beruntung? Pasti karena Anda beruntung. Kalau Anda orang pintar, masih banyak orang jauh lebih pintar dari Anda. Kalau Anda orang baik, masih banyak orang lebih baik dari Anda. Salat malamnya, sedekahnya, zikirnya. Tapi karena Anda beruntung. Oke? Tapi banyak orang menganggap beruntung itu adalah satu kebetulan. Padahal beruntung itu ada ilmunya. Ya, ada orang beruntung terus dalam hidupnya. Punya wajah jelek, tidak masalah. Asal istri saya cantik. Mungkin bagi Anda masalah wajah Anda tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah itu mungkin matanya istri Anda. Ya kan? Tidak apa-apa saya misalnya memang punya keterbatasan, tapi Anda betul-betul harus menukar keterbatasan itu dengan prestasi. Itulah yang membuat beruntung. Jadi beruntung itu adalah kita berada di satu tempat yang tepat, dalam situasi yang tepat, dalam ukuran yang tepat, dalam kondisi yang tepat, dalam situasi yang betul-betul dibutuhkan dengan tepat. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Jadi bukan cepat lambatnya itu yang membuat prestasi. Tapi tepatnya kita berada di dalam situasi yang tepat, dalam waktu yang tepat. Oke, saudara sekalian, ingat-ingatlah kalau Anda sudah berada di tempat ini, semua hal-hal lama, pola-pola lama yang tidak mendukung Anda harus Anda tinggalkan. Dan Anda harus punya fokus. Ya. Karena kalau Anda tidak mencapai tujuan, bukan Anda yang gagal saja. Pertama yang gagal itu diri Anda, yang kedua orang tua Anda. Bayangkan, orang tua Anda itu punya harapan besar kepada Anda. Rela bekerja siang malam. Kalau Anda minta uang, walaupun orang tua harus pinjam, walaupun orang tua harus kerja keras, banting tulang, dia akan memenuhi kebutuhan Anda. Tibanya mahasiswa, ketika dia dikasih uang, dia membelanjakan uangnya untuk bukan hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang bermanfaat. Hanya pergi keluyuran, hanya beli pulsa untuk apa, hanya untuk ini. Relakah Anda berdiri di atas penderitaan orang tua Anda, ibu Anda, bapak Anda? Pikirkan, kalau Anda betul-betul tidak serius kuliah, pikirkan, apakah betul-betul Anda rela membuat orang tua Anda menderita? Ya, karena salah satu motivasi terbesar itu adalah kecintaan kepada orang tua. Yang ketiga, Anda kuliah, sesungguhnya Anda karena kuliah di negeri, Anda disubsidi oleh negara. Seandainya Anda kuliah betul-betul bayar kuliah, pembayaran Anda itu bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Coba bandingkan Anda kalau kuliah di swasta. Oleh karena itu, ada orang-orang yang tidak terseleksi yang menyerahkan kepada Anda, mewakili dia untuk menjadi mahasiswa di UIN. Sehingga amanah itu harus Anda pikirkan, amanah bangsa dan negara ini. Disitulah pundak Anda ada amanah bangsa dan negara. Ada uang rakyat di situ yang mensubsidi uang kuliah Anda. Oleh karena itu, ketika Anda tidak mencapai tujuan yang diinginkan oleh negeri ini, maka Anda telah berdosa bagi rakyat dan bangsa ini. Oke, you understand? Yang terakhir, kalau Anda main-main dan tidak mencapai tujuan Anda berdosa. Percayalah. Karena salah satu dosa itu adalah membuat umur kita sia-sia. Ya, dan salah satu orang yang dipanggil masuk surga itu adalah pemuda yang menggunakan waktunya untuk taat kepada Allah. Nah, saudara sekalian, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan memotivasi Anda. Hampir semua orang tua menyesal. Jangankan orang yang gagal, orang yang sukses pun kalau sudah tua menyesal. Apa penyesalannya?
dia terlalu sedikit menggunakan waktunya untuk tujuan yang bermanfaat, untuk bekerja keras, untuk berpikir keras, untuk berprestasi. Oleh karena itu banyak orang di akhir hidupnya itu menderita, menyesal. Dia bilang, woi seandainya saya dulu mahasiswa ini kerja keras, saya tidak akan begini. Oh seandainya dulu begini-begini. Seandainya. Tapi sekarang ini adalah realitas Anda, sehingga apapun yang Anda lakukan akan menentukan hidup Anda 40 tahun ke depan. Kuliah 4 tahun di UIN menentukan hidup Anda 40 tahun ke depan. Anda mau menderita 4 tahun, bekerja keras 4 tahun di UIN, hidup senang 40 tahun ke belakang, atau Anda mau santai-santai di sini, menderita 40 tahun kemudian. Terserah. Ya. Tapi kalau Anda melakukan hal yang istimewa dalam waktu 4 tahun ini, percayalah, 40 tahun usia panjang Anda yang diberikan oleh Allah, di akhir hidup Anda akan hidup senang, bahagia, kaya raya, mati masuk surga. Nah, daripada menderita, sakit-sakitan, mati masuk neraka. Oke, adik-adik sekalian, Anda semua adalah orang yang dirahmati Allah, dan Anda semua adalah orang-orang istimewa. Jagalah rahmat dan keistimewaan itu. Terima kasih kepada Ibu Kajur, Ibu Sekjur. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Jaga semangat itu, jaga cita-cita itu, jaga marwahnya UIN, jaga apapun yang baik-baik itu memang harus kita upayakan ya. Jangan cepat menyerah. Tidak ada orang yang menderita, orang yang mati kalau menuntut ilmu. Kalau perlu pinjam aja. Ya. Kalau perlu jalan kaki saja. Kalau perlu bermalam di kampus, makan satu kali tidak apa-apa. Itu demi perjuangan. Karena semua pengorbanan kita dalam menuntut ilmu, pertama itu dia dibalas dengan amal, yang kedua pasti dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Percaya saja. Tidak ada orang menuntut ilmu itu miskin, gagal, tidak ada. Kalau judi ya itu banyak yang gagal, minum ya banyak yang mati. Tidak ada orang menuntut ilmu itu menderita atau miskin. Kenapa? Karena sejak Anda tinggalkan rumah sampai di kampus, Anda dipayungi oleh malaikat. Ya, bayangkan. Karena itu wudu dulu, doa dulu, bersikir dulu sampai di kampus. Sebelum ketemu dosennya, doakan dosennya. Yang punya banyak utang supaya dosennya cepat lunas utangnya. Yang belum menikah, doakan dosennya cepat menikah. Pak Rektor banyak masalahnya, doakan Pak Rektor supaya cepat selesai masalahnya. Lihat Ibu Kajur lagi susah, doakan dan minta apa yang bisa adik-adik bantukan. Jangan malah menambah penderitaan Ibu Kajur, menambah bebannya rektor, menambah bebannya jurusan. Kenapa? Berkelahi lagi, apalagi. Ini tidak memberi manfaat kepada UIN. Pada Anda masuk ke sini sebagai rahmat dan sebagai berkah. Oke, makasih. Sukses untuk Anda semua. Semoga ini menjadi awal yang baik, ya. Dan saya ingatkan terakhir, PBAK ini harus memberi titik balik kepada Anda. Kalau titik balik tidak Anda temukan, dalam artian Anda tidak punya kesadaran untuk mengubah diri Anda, meninggalkan hal-hal yang lama menuju hal-hal yang baru, berarti PBAK ini tidak berhasil. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Chris Gardner itu. Ketika dia dapat wangsit, ketika dia dapat ilham, ketika dia dapat pertanyaan. Semua orang sukses itu pernah pasti melewati lorong itu. Dan itulah saatnya Anda. Ya, kalau Anda tidak temukan titik balik di sini, Anda harus cari lagi. Apa yang betul-betul motivasi Anda untuk sukses? Apa yang betul-betul motivasi Anda supaya Anda tidak balik lagi ke tempat yang lama? Apa yang betul-betul bisa memotivasi Anda supaya Anda tidak lagi bersama orang-orang yang memang tidak membesarkan diri Anda? Ya, hidup ini tidak ada pilihan. Jangan bertoleransi pada orang yang tidak membuat Anda maju. Jangan bertoleransi pada orang yang tidak membuat Anda sukses. Tinggalkan semua itu. Jangan toleransi pada kondisi yang membuat Anda gagal. Tinggalkan semua itu. Kita memang ini harus punya keteguhan. Saya kadang begitu. Walaupun teman, kalau memang kita diajak bukan pada tempatnya, kita harus berani menolak. Ya. Nah, jadi kita kadang menempatkan empati pada tempat yang salah. Oke, adik sekalian, semoga apa yang kita lakukan ini sebelum terakhir, mari kita berdoa ya. Semoga apa yang kita inginkan semua bisa tercapai, UIN makin hebat, fakultas kita makin hebat, jurusan makin hebat, dan kita semua diberkati oleh Allah. Ya, kita baca Al-Fatihah dan kita niatkan untuk kebaikan dan keberkahan kita semua. Al-Fatihah.
Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.